الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini, Allah telah mengumpulkan 3 kenikmatan sekaligus pada diri kita sekarang ini. Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kesempatan. Dan yang ketiga, nikmat istiqamah, beribadah, bertaqarrub, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita yang diberikan kesehatan, fisiknya kuat, tubuhnya sehat, namun Allah cabut dari diri mereka kesempatan, waktu luang mereka tidak banyak, mereka masih disibukkan oleh pekerjaan mereka atau masih disibukkan oleh perkara-perkara yang berbau duniawi. Atau yang kedua, saudara-saudara kita yang banyak lapang waktunya, namun sayangnya Allah cabut pada diri mereka nikmat kesehatan. Jangankan untuk mencari nafkah, berdiri pun dibantu oleh orang lain. Jangankan untuk memasak, makan pun disuapkan oleh orang lain. Namun sayangnya ada pula saudara-saudara kita yang mendapatkan kedua nikmat ini. Mereka sehat badannya, kuat fisiknya dan banyak kesempatannya, namun mereka lalai, tidak bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis dikatakan, ni'matani ma'bunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal fara'. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, itu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang atau lapang. Ada orang yang diberikan nikmat kesehatan seperti yang tadi dan juga nikmat kesempatan waktu luang, namun Allah cabut pada diri mereka nikmat istiqamah. Alhamdulillah, pada hari ini, malam hari ini, ketiga nikmat itu terkumpul pada kita. Semoga kita sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mengiringi perkataan tersebut dengan istiqamah, beramal saleh, mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak pernah merasa bersedih hati. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa bersedih hati dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada sahabat beliau ridwanullah alaihim. Semoga tercurah kepada ahlul bait, zuriat Rasulullah, keluarga Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah minimal ada 2. Yang pertama, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, yang telah Rasulullah lakukan dalam kehidupannya.
maka sunnah ini adalah suatu kata yang sangat luas cakupannya, tidak hanya terbatas pada perkara tertentu saja, karena sebagian dari umat Islam hanya menganggap sunnah kepada perkara tertentu saja dan membunuh sunnah yang lainnya. Sebagian dari mereka menganggap sunnah hanya terletak pada jenggot saja, atau menganggap sunnah kepada celana cingkrang saja. Namun ketika mereka bertemu dengan saudara mereka, mereka tidak menampilkan wajah yang sangat indah atau menyenangkan. Padahal sunnah ketika kita bertemu dengan saudara kita, antalqa akhaka biwajhi talqin, engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, yang indah, yang menyenangkan. Maka tidak ada dalam sunnah Rasulullah ketika kita bertemu dengan orang, kita lihat jenggotnya, kita lihat mata kakinya, celananya. Tidak ada. Yang kita lihat adalah bagaimana kita mencintai mereka, bagaimana kita menghormati mereka, dan menampilkan wajah yang indah, tersenyum kepada mereka. Maka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luas ini adalah bagian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-mar'u ma man ahab, seseorang bersama siapa yang dia cintai. Jikalau kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita banyak berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan bersalam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, pemirsa dan kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita sudah membahas terjemah dari pengarang kitab Adabul Mufrad, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang masih tinggal pada penjelasan yang sebelumnya, bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah bermimpi. Apa kata Imam Al-Bukhari? Aku bermimpi seolah-olah aku berada di depan Rasulullah dengan sebuah kipas yang berada di tanganku, dan aku kipasi Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada orang yang ahli takbir, dan mereka berkata kepadaku, engkau akan menghapus segala kebohongan, segala kedustaan yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada ulama pula yang bermimpi, ulama yang lain yang bernama Muhammad ibnu Abi Hatim Al-Warra berkata, aku bermimpi dalam tidurku melihat Imam Al-Bukhari berjalan beriringan di belakang Nabi, dan setiap kali Nabi mengangkat kakinya, Imam Al-Bukhari meletakkan kakinya di tempat asal kaki Nabi tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab-kitabnya, terutama kitab-kitab hadis, itu sama persis seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah melangkah, maka Imam Bukhari melangkah di belakangnya. Begitulah ibaratnya bagaimana kesesuaian antara langkah Rasulullah dengan langkah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baiklah, kita masuki kepada bab yang pertama pada kitab beliau Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari membuka kitabnya dengan lafaz yang mulia, yaitu dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ada 4 alasan kenapa ulama-ulama kita membuka karya mereka, kitab mereka dengan lafaz basmalah. Yang pertama, alasannya adalah iktidaan bil kitabil aziz. Alasan yang pertama adalah iktida, mengikuti Al-Quran Al-Karim, kitab yang sangat mulia. Minal maklum, itu populer, sudah kita ketahui bersama-sama bahwa Al-Quran dibuka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maka Al-Quran dibuka dengan lafaz basmalah. Yang kedua, kenapa ulama kita membuka kitab mereka, karya mereka dengan basmalah? Yang kedua, iktidaan bi fi'lir rasul. Mereka mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam kitab tarikh sejarah, Rasulullah sering menulis surat kepada muluk, kepada raja-raja, dan setiap fatwa beliau atau keputusan beliau dalam sebuah perkara, maka Rasulullah lebih dahulu meletakkan lafaz basmalah di atasnya. Itu yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, amalan bi hadisin Nabi
mengamalkan hadis Nabi. Nabi sudah melakukan dan Nabi juga memerintahkan dalam hadisnya, kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta qat'u min rahmatillah. Setiap perbuatan, setiap aktivitas, setiap kegiatan yang tidak dibuka dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas tersebut, kegiatan tersebut aqta, terputus, qat'u min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa ulama-ulama kita menulis basmalah di awal kitabnya Jariyah ala Sunanis Salafis Salih, mengikuti kebiasaan-kebiasaan ulama salafus salih. Imam Al-Bukhari memiliki guru-guru, maka guru-guru Imam Al-Bukhari membuka karya mereka dengan basmalah, maka Imam Bukhari mengikutinya. Dan orang-orang setelah Imam Bukhari juga mengikuti bagaimana tradisi atau kebiasaan salafus salih dalam membuka kitab mereka dengan menuliskan lafaz basmalah. Selanjutnya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kitab Adabul Mufrad ini Imam Al-Bukhari hanya menulis lafaz basmalah saja, tidak diiringi dengan lafaz tahmid dan tasahud atau syahadat. Maka pengsarah dari kitab Adabul Mufrad ini yaitu Syekh Fadlullah Al-Jilani, nama kitabnya Fadlullah As-Samad fi Tawdihi Adabil Mufrad. Beliau mengomentari, la'alla al-musannifu rahimahullahu hamida wa tashahhada nutqan inda wad'il kitab. Barangkali atau semoga Imam Al-Bukhari beliau bertahmid dan bersahadat nutqan secara lisan ketika menulis kitab ini. Walaupun Imam Bukhari tidak menulis secara tertulis tahmid dan tasahud, mudah-mudahan dia mengucapnya secara lisan. Walam yaktub zalika iktisaran alal basmalah li'anna al-qadra allazi yajma'ul umura thalatha zikrullah. Dan Imam Al-Bukhari mencukupkan saja meringkas tahmid dan tasahud tersebut atas basmalah karena tujuan atau barometer dari perkara yang tiga tersebut adalah zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Maka tahmid dan tasahud itu sudah terwakili oleh lafaz basmalah. Maka Imam Al-Bukhari hanya menuliskan lafaz basmalah saja. Kenapa? Mungkin beliau secara lisan sudah bertahmid dan bertasahud. Yang kedua, lafaz basmalah sudah mewakili lafaz tahmid dan tasahud tersebut. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan satu persatu lafaz dari bismillahirrahmanirrahim ini. Yang pertama, ba pada kata bismillah, maka ba ini fungsinya adalah lil musahabah. Musahabah ini adalah kebersamaan, membersamai. Maka ulama mengatakan abtadi'u ta'lifi, saya memulai karya saya dengan kebersamaan dengan membacakan basmalah. Maka ketika ulama menulis kitab, maka dia bersamai tulisan tersebut dengan membacakan basmalah dan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata ismi. Isim ini berasal dari kata as-sumu yang artinya ulu. Banyak kata sambutan seperti biasanya di Arab Saudi itu sahibus sumu, orang-orang yang memiliki kemuliaan atau orang-orang yang memiliki ketinggian. Maka isim ini juga berarti as-sumu, ketinggian dan kemuliaan. Atau yang kedua, isim ini berasal juga dari kata al-wasmu. Apa arti al-wasmu? Itu alamah, tanda. Maka isim atau nama adalah tanda kita. Bagaimana orang mengenal kita, menganggil kita, maka dia panggil nama kita. Selanjutnya, Allah. Allah adalah isim alam, alamun lizzati wajibil wujud al-mustahaqqu li jami'i sifatil jamilah. Allah adalah isim alam yang mana wajib wujud Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak pada semua sifat-sifat yang indah yang mulia. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim adalah sifatani musabbahatani, dua sifat yang hampir mirip, tapi ulama mengomentari Ar-Rahman ablahu minar Rahim. Rahman ini lebih dahsyat maknanya daripada kata Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini hurufnya ada 5. Yang pertama Ra, Ha, Mim, Alif dan Nun. Sedangkan Ar-Rahim, Rahim cuma 4 saja. Ra, Ha, Ya dan Mim. Maka di dalam ilmu
nahu sarab dan kaidah bahasa, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan kosakata itu menunjukkan penambahan maknanya. Maka Rahman lebih luas ablaq minar rahim. Maka Rahman artinya adalah rahman Allah fid dunya wal akhirah, kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan rahim Allah di akhirat saja. Maka saudara-saudara kita, mau dia kafir, mau dia ateis, mau mereka fasik, melakukan kemaksiatan, selama mereka berusaha di dunia ini, al-ahzu bil asbab, mereka bekerja, mereka belajar, maka Allah berikan kemudahan bagi mereka. Mereka membantu orang lain, orang-orang kafir Allah berikan balasannya di dunia ini, namun mereka tidak dapatkan balasan di yaumil akhirat nanti. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka yang berusaha menjadi orang baik di dunia ini dan al-ahzu bil asbab, mereka bekerja dan lain sebagainya, Allah berikan kesuksesan. Dan tidak sampai di situ saja, Allah memberikan balasan ganjarannya sampai di yaumil akhirat nanti. Maka inilah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Selanjutnya kita mulai bab yang pertama. Imam Al-Bukhari menamai bab yang pertama itu dengan babun, bisa dibaca babun kerana menjadi khabar bagi mubtada yang mahzub, haza babun, atau bisa kita baca babu qaulihi ta'ala menjadi idhafah, bab perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi kebiasaan dari Imam Al-Bukhari dan sama dengan kitab Sahih Al-Bukhari, metode atau manhaj ta'libnya yaitu yang pertama beliau mencantumkan ayat Al-Quran terlebih dahulu, dan setelah itu beliau carikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat Al-Quran tersebut. Maka pada bab pertama ini beliau kutip surat Al-Ankabut ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wawasainal insana biwalidayhi husna, di babu qaulihi ta'ala wawasainal insana biwalidayhi husna, yang artinya kami wasiatkan kepada seluruh manusia untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Imam Al-Bukhari membuka kitab Adabul Mufrad dengan ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 8. Yang pertama kita bahas wasaina. Di dalam ayat Al-Quran ini ada kata wasaina yang artinya wasiat. Maka wasiat ini banyak disalahpahami oleh orang-orang di Indonesia, terutama umat Islam. Wasiat diartikan hanya dengan pesan yang akan disampaikan sebelum meninggal atau pesan yang akan dibaca setelah meninggal dunia. Maka ini tidak layak kita sandarkan kepada Allah, kerana Allah menyandarkan dirinya kepada wasiat. Wa wasaina, dan kami wasiatkan, artinya Allah wasiatkan kepada seluruh manusia. Allah adalah zat al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, la yamut, tidak pernah mati. Maka wasiat ini arti yang sebenarnya adalah pesan yang kuat yang harus dipegang, bukan pesan orang yang akan meninggal dunia. Maka kebiasaan orang-orang Arab, jikalau mengabarkan sebuah pesan, wejangan yang mana pesan itu kuat dan harus dipegang, maka mereka menggunakan kalimat awsa atau usika, wasa, usika bitaqwallahi wa ta'atihi. Saya wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hidup sekarang ini tidak harus menunggu akan mati untuk berwasiat, karena di dalam Al-Quran kita yang hidup ini dianjurkan untuk berwasiat. Dalilnya adalah surah Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kalian saling berwasiat dalam kebenaran dan hendaklah kalian berwasiat dalam kesabaran. Maka wasiat tidak hanya terbatas kepada pesan orang yang akan meninggal dunia. Selanjutnya di dalam ayat ini ada wawasaina, ada domir jamak nahnu atau na. Maka menurut ilmu bahasa, domir jamak ini nahnu ini menunjukkan litta'zim atau kebesaran. Artinya apa? Bahawa wasiat ini isinya adalah kebesaran, agung perbuatannya dan besar pahalanya. Dan begitu juga kalau diabaikan dosanya juga besar. Jadi kalimat nahnu atau domir nahnu ini menunjukkan bahwa peristiwa ini besar dan agung dan besar pula pahalanya, dan jikalau diabaikan wasiat ini juga dosanya sangat besar. Di dalam ayat yang lain
dalam surat Al-Qadar juga dipakai dhamir nahnu ini yang menunjukkan juga kebesaran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Maka ini menunjukkan bahawa malam Qadar tersebut adalah malam yang agung dan banyak pahala di sana. Maka inilah fungsi dari dhamir nahnu dalam kata wasaina. Selanjutnya al-insan. Al-insan di sini beralif lam. Maka alif lam dalam kata al-insan ini fungsinya adalah lil istiqra. Artinya apa? Semuanya, mencakup semuanya, meliputi semuanya. Artinya kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Maka alif lam itu banyak fungsinya. Ada alif lam lil istiqra seperti ayat ini. Ada yang kedua lil jinsi, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ada al-ahdu lil zihni dan al-ahdu lil zikri. Banyak fungsi dari alif lam ini. Pada ayat ini alif lam al-insan ini fungsinya lil istiqraq, artinya meliputi semuanya, luas cakupannya seluruh manusia tanpa batas. Mau dia laki-laki, perempuan, tua, muda, apakah dia bos, presiden, menteri, sampai kalangan bawah, kuli dan lain sebagainya, semuanya Allah perintahkan semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran manusia Allah pakai 5 kata. Yang pertama al-basar. Al-basar artinya juga manusia, ana basarum mislukum. Yang kedua al-insu. Al-insu artinya juga manusia, dan kalimat atau kata insu ini sering redaksinya dibarengi dengan al-jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga bani Adam. Bani Adam ini juga artinya manusia. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Yang keempat an-nas. An-nas juga artinya manusia. Dalam surah yang terakhir qul a'udzu birabbin nas. Dan yang terakhir yang kelima al-insan. Hal ata 'alal insan atau wasainal insana. Maka lapas manusia di dalam Al-Quran ada 5 bentuk katanya. Yang pertama bisa al-basar, yang kedua bisa al-insu, bisa bani Adam, an-nas dan al-insan. Selanjutnya biwalidayhi. Kalimat biwalidayhi, kami wasiatkan kepada seluruh manusia untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat ini Allah tegaskan lagi dengan huruf ba. Maka huruf ba ini juga banyak fungsinya. Ada lil musahaba, al-ilsa, at-taba'id ma tahlid atau at-taba'id dun at-tahlid. Maka ba yang ada dalam ayat ini berbeda dengan ayat yang lain. Wamsahu bi ru'usikum, maka sapulah sebagian kepalamu. At-taba'id ma tahdid, maka ba dalam ayat ini wasainal insana biwalidayhi artinya litaukid, untuk menegaskan bahawa wasiat ini adalah wasiat yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam ayat lain yang memakai ba ini yang fungsinya taukid banyak. Yang pertama alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana, hakim yang seadil-adilnya. Maka untuk menunjukkan bahawa Allah itu sangat adil, menekankan dipakai biahkamil hakimin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipeluk oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Maka Rasulullah bisa saja mengatakan ma qara'tu, saya tidak bisa membaca. Tapi bukan itu jawaban Nabi Muhammad. Untuk menguatkan bahawa beliau Nabi Muhammad tidak bisa membaca, maka Nabi Muhammad menggunakan kata huruf ba ini, ma ana bi qari, saya benar-benar tidak bisa membaca. Maka ba dalam ayat ini fungsinya adalah litaukid, untuk menegaskan bahawa wasiat ini adalah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya husna. Wasainal insana biwalidayhi husna. Husna adalah kebaikan yang melahirkan pahala. Ketika kita patuhi perintah orang tua, maka di sana banyak pahala, maka husna. Selanjutnya sifat dari husna ini adalah ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa?
ketika kita patuh kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, kita rasakan bahwa Allah memperhatikan kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Maka ini pembahasan yang pertama tentang makna kata per kata di dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Selanjutnya kita masuki hadis yang pertama dalam kitab Adabul Mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Su'bah qala Al-Walid bin Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu Haziddar wa awma'a biyadihi ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ay qala summa birrul walidain qultu summa ay qala summa al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istajidtu la zadani. Maka ini hadis yang pertama menjadi karakteristik atau menjadi ciri-ciri khas dari Imam Al-Bukhari. Beliau mencantumkan jumlah sanadnya antara beliau sampai kepada Rasulullah itu khumasi. Artinya jarak beliau dengan Rasulullah ada 5 orang. Dalam hadis ini yang pertama Abul Walid, yang kedua Su'bah, yang ketiga Walid bin Aizar, yang keempat Abu Amr Asy-Syaibani, dan yang kelima adalah Abdullah. Kita bahas satu persatu rijalnya. Siapakah Abul Walid? Abul Walid adalah Hisam ibnu Abdul Malik Al-Bahili At-Tayalisi Al-Hafizu Al-Imamul Hujjah. Maka ini adalah derajat yang sangat tinggi, Al-Hafiz Al-Imamul Hujjah. Selanjutnya, siapakah Su'bah? Su'bah adalah Su'bah bin Al-Hajjaj Abul Bastam Al-Wasiti. Maka Sa'ala bin Al-Madini Yahya bin Sa'id. Ibnul Madini bertanya kepada Yahya bin Sa'id, ayyuma kana ahfazu lil ahadits tiwal, Sufyan atau Su'bah? Maka dijawab, siapakah yang lebih hafiz terhadap hadis-hadis yang panjang, Sufyan Ats-Tsauri atau Su'bah? Maka dijawab, kana Su'bah ammara fiha ahsana hadisan min Ats-Tsauri. Su'bah lebih bagus hadisnya daripada Tsauri. Lam yakun fi zamani mislahu fil hadis. Tidak ada orang yang sama sepertinya dalam ilmu hadis. Maka Su'bah adalah imam besar dalam ilmu hadis. Su'bah mendapatkan hadisnya dari Walid bin Aizar, yaitu siqah. Siqah ini adalah terhimpun pada dirinya al-adlu wad-dabt. Maka orang yang siqah adalah orang yang adil dan orang yang kuat hafalannya. Apa definisi adil dalam kitab mustalah hadis? Al-muslimul balighul akilu salimu min asbabil fiski wa hawarimil muru'ah. Orang-orang yang adil adalah orang yang beragama Islam, maka perawi harus beragama Islam. Yang kedua harus balik. Maka riwayat anak-anak, maka mereka tidak boleh meriwayatkan hadis sebelum mereka balik. Mereka boleh mendengarkan saja dan mereka boleh baru bisa meriwayatkan hadis setelah mereka balik. Al-balighul akilu, orangnya balik dan berakal dan selamat dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak muru'ahnya. Maka inilah definisi keadilan. Yang kedua dobit, artinya dobit sadri dan dobit kitabi, artinya hafalannya kuat dan bagus pula catatannya. Maka orang yang seperti ini dikatakan siqah, terhimpun pada dirinya al-adlu wad-dabt. Dia adil dan dobit. Selanjutnya Walid bin Aizar mendapatkan hadis dari Abu Amr Asy-Syaibani. Siapa Abu Amr Asy-Syaibani? Sa'ad bin Iyas sahibu Abdullah. Abu Amr Asy-Syaibani adalah Sa'ad ibnu Iyas sahibu Abdullah, adalah sahabat Abdullah. Maka Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, haddatsana sahibu Haziddar, mengkabarkan kepada kami penghuni rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah. Maka dia isyaratkan telunjuknya kepada rumah Abdullah. Siapakah Abdullah tersebut? Maka di dalam kitab Adabul Mufrad ini sarahnya, iza atlaqal musannifu fil kitabi isma Abdullah fi salakis sahaba fal muradu bihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka jikalau Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya menyebut nama Abdullah, maka itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Saya bertanya kepada Rasulullah
amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab-kitab syarah, jawaban Rasulullah itu sesuai dengan kondisi psikologis dari penanya. Di al-jawabu munasib lil muhatab. Kadang-kadang dijawab as-salatu ala waqtiha dan lain sebagainya, ada al-jihad dan birrul walidain. Kadang ada yang dibalik didahulukan yang lain sesuai dengan psikologis dari penanya tersebut. Yang kedua, dari hadis ini, sa'altun nabiyya ayul amali ahabu ilallah. Sahabat jikalau bertanya kepada Rasulullah, maka orientasinya adalah amal. Bagaimana mereka memperbanyak amal untuk bekal mereka di akhirat nanti, dan orientasinya adalah akhirat. Maka inilah teladan dari sahabat, bagaimana mereka jikalau bertanya, yang mereka tanyakan adalah bagaimana mereka beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa sahabat menanyakan amalan yang paling dicintai Allah? Karena orang-orang yang dicintai Allah maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jikalau kamu mencintai Allah maka ikutilah saya, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jikalau Allah sudah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka inilah sahabat kenapa mereka menanyakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ada 3 hal yang tidak boleh diundur-undur. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, penyelenggaraan jenazah fardu kifayah tidak boleh diundur-undur. Yang ketiga, anak perempuan yang sudah mendapatkan jodohnya maka langsung atau cepat dinikahkan. Maka ketiga hal ini tidak boleh diundurkan. Yang selanjutnya, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, qultu summa ay, qala summa birrul walidain. Setelah salat, Rasulullah mengatakan amalan yang paling baik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan inilah makna dari kitab Adabul Mufrad yang pertama, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena kedudukan orang tua ini diletakkan satu level di bawah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan berbakti kepada orang tua ini adalah suatu yang mulia, suatu yang besar, yang pahalanya sangat banyak. Dan jikalau kita abaikan, durhaka, maka dosanya juga besar, sampai-sampai dosanya didahulukan di dunia dan apabila nanti di yaumil akhirat nanti. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa hasil yang kita dapat sekarang ini, apakah itu kesuksesan kita? Maka jangan dipikir semua itu karena diri kita. Kata orang mungkin 30% itu karena usaha kita. Kita punya link, kita punya kepintaran, skill dan sebagainya. Namun 70% adalah doa dari orang tua kita. Maka peran orang tua tersebut adalah peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan ini pernah dialami oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Ketika beliau berumur 4 tahun, beliau mendapatkan musibah kemarin. Seperti yang saya jelaskan, beliau buta. Zahabat ainuhu, hilang penglihatannya. Namun ibunya selalu bertahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Khalilullah Nabi Ibrahim, maka Allah kembalikan penglihatan Imam Al-Bukhari tersebut. Artinya apa? Ibunya yang beramal atau berusaha di belakang layar, namun anak yang mendapatkan hasilnya. Begitu juga apa yang terjadi dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang berlari-lari mencari air di bukit Safa dan Marwah adalah Siti Hajar. 7 kali berlari dari bukit Safa ke bukit Marwah. Namun siapa yang mendapat hasilnya? Itu Nabi Ismail, karena di bawah telapak kakinya timbul air Zam-Zam tersebut. Maka dalam hidup kita ada orang di belakang layar. Siapa itu? Yaitu orang tua kita, mungkin ibu kita atau bapak kita, yang selalu mendoakan kita dan yang membuat doa mereka terkabul dan membuat hidup kita menjadi lapang, menjadi sukses dan menjadi mudah kita menjalani hidup ini. Dan terakhir kaum muslimin, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, qultu summa ay, qala summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat
datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu, berharap pahala dari Allah dan kemuliaan hari akhirat." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" "Ya, masih hidup ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Pulanglah berbakti kepadanya." Sahabat ini datang pula dari arah yang lain, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu, berharap kemuliaan hari akhirat dan pahala dari Allah." Rasulullah juga bertanya yang sama, "Apakah ibumu masih hidup?" "Pulanglah berbakti kepadanya." Sahabat ini masih datang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu, berharap pahala dari Allah dan kemuliaan hari akhirat." Rasulullah mengatakan, "Apakah ibu masih hidup?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ilzam rijalaha fasammal jannah." Maka rawatlah kakinya, maka engkau dapati surga di sana. Maka kata jihad level yang ketiga setelah berbakti kepada kedua orang tua dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, masih membahas hadis yang pertama. Mudah-mudahan di dalam kitab Adabul Mufrad ini membuat kita menjadi orang-orang yang beradab, menjadi orang-orang yang berakhlak, terutama kita berakhlak kepada kedua orang tua kita sebagaimana yang Allah perintahkan dan sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis-hadis yang mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.